Salam Rahayu, salam Kungmania, dan salam sejahtera untuk seluruh pecinta anggungan Nusantara dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan sharing berbagi pengalaman saya dengan sedulurku semuanya tentang efek dari penjemuran burung perkutut. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada sedulur-sedulur tercinta semuanya. Sedulur-sedulur, untuk menjinakkan burung perkutut hasil dari beli ombyokan memang membutuhkan kesabaran dan konsistensi, karena itu butuh waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan tahunan, agar burung perkutut lokal alam yang kita pelihara bisa jinak dan bisa manggung dengan gacor. Yang bisa dilihat di video saat ini, perkutut lokal alam yang saya pelihara ada 3 ekor. Yang paling kanan di sangkar biru muda adalah yang paling lama saya pelihara, sudah sekitar 3 tahun. Sudah sangat jinak dan gacor. Sudah berbunyi, suaranya cukup keras, tetapi karena terkena sakit, yaitu kutil di bagian hidung, sehingga sekarang kondisinya ya masih tahap penyesuaian, tapi dia sudah tidak kelabakan apabila kita dekati, dan kadang masih terpantau bekur, dan dia itu sudah birahi. Kemudian yang di tengah, sangkar biru tua, nah ini yang baru saya beli 1 minggu yang lalu. Saya beli dari ombyokan, tapi untuk sekarang ya kondisi sudah cukup tenang di sangkar, sudah mulai penyesuaian ya, kita lihat, dan sudah terpantau manggung. Nah, ini kita bisa lihat dia sedang makan. Dengan penjemuran ini, penjemuran pada pagi sampai siang hari, ya terlihat untuk burung yang kita beli dari ombyokan 1 minggu ini sudah lumayan tenang dan nyaman di sangkar. Kemudian yang paling kiri, yang sangkar warna hitam, nah ini baru sekitar 1 bulan yang lalu saya beli dari ombyokan. Memang sangat tenang dan sudah rajin nutut, sudah rajin bunyi ya. Walaupun nutut, tapi sudah intensitasnya sudah sangat sering ya, dan ini kelihatannya mentalnya cukup bagus. Nah, ini kita lihat dia nutut. Nanti berjalannya waktu, ini akan menjadi calon burung yang gacor dan rajin manggung. Bisa kita lihat bersama, posisinya sudah nyaman dan di sangkar dan menikmati penjemuran. Rahasianya bukan pada jamu mahal yang kita beli ataupun terapi ekstrim, melainkan kita harus konsisten dalam melaksanakan penjemuran di pagi sampai dengan siang hari, disesuaikan dengan kondisi cuaca di lingkungan kita. Kedepannya saya akan bahas alasannya kenapa penjemuran ini begitu penting. Disimak sampai akhir biar tidak salah paham.
kenapa kita harus melaksanakan penjemuran untuk perkutut dengan konsisten, karena terutama untuk yang baru, perkutut baru, karena matahari, sinar panas matahari itu membuat perkutut ombyokan yang baru kita beli itu akan merasa nyaman. Ini terbukti dalam waktu 1 minggu 7 hari dia sudah mulai nyaman di sangkarnya, karena pada saat diombyokan dia itu mengalami trauma secara mental karena berdesakan dan kehilangan kebebasannya. Begitu kita beli dan langsung kita laksanakan penyemuran, maka sebenarnya akan memicu memori alam liar mereka. Sinar matahari itu akan merangsang burung untuk memperoleh hormon kebahagiaan. Dengan adanya hormon inilah yang secara alami akan menghilangkan stres pada burung, memberikan rasa aman, sehingga ketakutan burung terhadap lingkungan barunya berkurang, dan burung akan lebih tenang, menikmati kehangatan, dan mulai fokus untuk merawat dirinya sendiri. Ini saya berbagi pengalaman tentang bagaimana langkah yang saya lakukan saat baru membeli perkutut dari ombyokan. Jadi saat pertama kita baru beli perkutut dari ombyokan, sebelum dimasukkan sangkar, sangkar itu agar disetting terlebih dahulu, ya, isi makanannya yang cukup untuk 1 minggu dipenuhi, tempat makannya, kemudian minumannya pun dipenuhi. Untuk makanannya bila perlu di dasar sangkar itu dikasih alas dan ditaburi millet, sehingga pada saat penyesuaian dia bisa langsung melihat makanan di sangkarnya. Kemudian saya juga menambahkan asinan dari bata merah yang dihaluskan untuk pencernaan perkutut, yaitu sudah terbukti, saya buktikan itu sangat bagus sekali pencernaan perkutut, jadi mencegah perkutut mencret. Kemudian pada hari kedua dan hari selanjutnya jangan terlalu banyak diganggu dulu. Kita pantau dan pastikan burung mau makan makanan yang kita sediakan di sangkar. Jadi jangan terlalu banyak diganggu, biarkan saja agar dia menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Setelah itu saya baru memandikan perkutut pertama kali setelah 5-6 hari. Jadi perkutut yang di tengah ini yang baru 1 minggu itu baru saja saya mandikan kemarin. Kemarin saya mandikan. Jadi cara memandikannya tipis-tipis saja menggunakan semprotan halus atau spray di bagian bawah sayap burung perkutut. Jadi tidak sampai basah kuyup. Karena jadi untuk perkutut walaupun tidak basah kuyup dia sudah cukup merasa segar, jadi tidak perlu sampai benar-benar basah. Kemudian saat memandikan juga saya bersamaan saya loloskan kacang hijau 5 butir, kacang hijau yang sudah direbus itu 5 butir, kemudian kencur yang dihaluskan, dan bawang putih. Ya, saya lebih cenderung memberikan jamu alami daripada beli jamu yang dijual di pasaran, karena menurut saya lebih alami. Kemudian untuk fungsinya kacang hijau itu pada saat dimandikan dia sebagai
untuk suplemen, ya. Suplemen karena pada saat selesai dimandikan burung akan cenderung diam dan tidak mau makan, sehingga untuk menambah energi, ya, kacang hijau ini sangat bagus, ya, diberikan pada saat dimandikan. Kemudian juga kencur itu untuk menghangatkan badan perkutut. Kemudian Sederhana untuk seperti ini di bawang pagi hari putih itu adalah untuk mengingat membersihkan pencernaan burung perkutut dari cacing-cacing maupun kotoran-kotoran. Setelah saya mandikan dan beri lolohkan jamu-jamu alami, kemudian langsung saya anginkan. Bisa dikenakan sinar matahari langsung, bisa juga tidak, yaitu tergantung kondisi saja. Jadi kita biarkan saja, tenangkan burung. Kemudian saya sampaikan juga untuk kebiasaan saya, karena sangkar yang saya gunakan ini bukan sangkar perkutut asli, ini untuk burung lovebird sebenarnya, sehingga saya menggunakan penutup untuk sangkar. Saya pasangkan penutup buatan, tidak perlu mahal-mahal, pakai baju kaos bekas saja yang dipotong untuk memberi rasa nyaman di sangkar perkutut. Ya, demikian sedikit sharing pengalaman dari saya tentang perawatan perkutut kaum biokan, khususnya dengan menggunakan penjemuran. Semoga memberikan inspirasi. Nanti selanjutnya secara lebih mendetail akan saya sampaikan perkembangan dan hal-hal yang perlu mendapat penjelasan. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mania, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.